Ya, saya adalah seorang akuntan ya. Saya lulusan terbaik dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara S2. Saya pun dalam bidang accounting ya. Saya lulusan dari University of Miami, Florida. Ya, satu program beasiswa yang saya dapatkan dari World Bank. Dan kemudian saya menjadi seorang entrepreneur gitu. Kalau teman saya, karena saya lulusan standar, rata-rata menjadi pegawai negeri gitu. Saya terpaksa, maksud saya keluar gitu dari comfort zone itu karena saya pikir bahwa saya punya jiwa yang kepengen berbuat sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Kalau di dalam dunia birokrasi ada batasan-batasan gitu. Jadi saya merasakan bahwa oke, saya tetap akan mengabdi di tanah air gitu ya. Saya akan mengembangkan bahwa orang itu hidup bukan saja dari background pendidikannya, tapi juga dari minat, dari keahliannya dalam bidang-bidang yang kadang-kadang justru tidak ada hubungannya dengan bidang keilmuan yang ditekuninya. Tetapi untuk saya sebagai seorang akuntan, lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu menjadi bekal yang sangat baik karena seorang pebisnis, seorang entrepreneur harus paham betul dengan hitungan. Jadi saya tidak merasa bahwa sekolah saya tidak ada hubungan dengan bidang yang saya tekuni. Saya menggaris besar karena negara Indonesia sekarang lagi berkembang gitu ya. Banyak sekali golongan menengah gitu tercipta. Jadi saya merasakan bahwa bisnis lifestyle tidak akan pernah habis gitu ya. Makanan di situ, hiburan di situ, dan kemudian kesehatan ya. Jadi menurut saya itu akan satu bisnis yang tidak akan pernah habis gitu. Karena itulah memang ciri dari manusia. Begitu dia mendapatkan penghasilan lebih, dia akan mencoba sesuatu yang dulu tidak pernah dia coba. Dan ini juga masalah tren ya. Kalau temennya nyoba, dia juga pasti akan nyoba ya. Kemudian kalau secara jangka panjang yang tidak akan pernah habis tentu saja adalah properti. Apalagi untuk Indonesia gitu ya. Masih banyak sekali orang belum punya rumah gitu ya. Kalaupun punya rumah barangkali udah berpikir untuk rumah kedua, rumah ketiga, atau mencari rumah yang lebih besar. Bisnis properti saya selalu mengatakan bahwa bisnis yang tidak akan pernah mati ya, apalagi Tuhan kan selalu dikatakan tidak akan pernah nambah tanah ya. Jadi orang bertambah tapi tanah tidak, jadi tanah akan makin naik, dan itulah yang terjadi di Indonesia, boom ya, harga tanah naiknya meroket, barangkali dalam setahun bisa naik lebih dari 50%. Bisnis lain ya seperti biasa, energi juga akan menjadi satu bisnis yang juga selalu menarik, walaupun kadang-kadang energi ini up and down gitu, kadang-kadang harganya naik, kadang-kadang harganya turun, sangat tergantung kepada perkembangan permintaan dunia. Keberhasilan menurut saya adalah kalau kita sudah berhasil untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, itulah sejatinya sebuah keberhasilan. Keberhasilan secara jangka panjang menurut saya adalah kalau kita sudah meninggal, ya akan selalu orang menang, oh pernah hidup seseorang. Ya, artinya apa? Dia harus meninggalkan sebuah jejak ya di dalam kehidupan itu sendiri. Baik berupa karya maupun berupa penemuan atau berupa sesuatu yang bermanfaat dan dikenang untuk orang lain. Jadi lagi-lagi bahwa keberhasilan itu harus sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain.